Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mensidangkan skripsi saya dengan judul perhitungan sumber daya emas pada lokasi usulan UPR di Kecamatan Bajang Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakang: emas merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan. Berdasarkan keberadaannya, emas merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Kekuatannya berkisar antara 2,5 sampai 3 skala mol, serta beremisi tergantung pada jenis kandungan logam lain berpadu dengannya. Sinar kelompok emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan atau jenis mineral. Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, karbonat, turmalin, fluorpat yang sudah kecil, mineral non-logam. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sudah yang telah teroksidasi. Emas mempunyai banyak manfaat, salah satunya emas digunakan sebagai standar keuangan banyak negara lain dan juga digunakan sebagai perhiasan elektronik. Selain itu, emas juga sebagai mata pencarian masyarakat seperti masyarakat Kecamatan Bajang Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang menjadikan emas sebagai mata pencarian mereka. Terkait hal tersebut, peneliti merasa dibutuhkan suatu kajian analisa data terhadap sumber daya yang dapat dieksploitasi dari lokasi usaha tersebut. Hal ini untuk ditujukan apakah sumber daya emas Kecamatan Tanjung tersebut layak atau tidak dijadikan lokasi usaha wilayah tambang rakyat atau UPR. Tujuan penelitian saya di sini pertama menghitung sumber daya emas pada lokasi usulan UPR. Yang kedua, mengetahui kadar konsentrat mineral emas pada lokasi usulan UPR. Yang ketiga, menghitung tonase ore pada lokasi usulan UPR. Yang keempat, menghitung tonase konsentrat mineral emas pada lokasi usulan UPR. Batasan masalah sini saya adalah tidak membahas mengenai aspek ekonomi, tidak membahas pemurnian akhir mineral emas. Manfaat penelitian yang bisa diberikan dari penelitian ini: yang pertama, dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai jumlah sumber daya bahan tambang yang bernilai ekonomis di Kecamatan Bajang Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, dapat menambah ilmu dan sumber referensi bagi mahasiswa. Tinjauan pustaka: pertama, gambaran umum tambang emas terletak di Kecamatan Bajang Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dan merupakan tambang rakyat yang sudah ada sejak tahun 2000-an. Wilayah pertambangan rakyat di Kecamatan Bajang Tanjung ini berada sepanjang aliran Sungai Batang Bunut, berbatasan dengan Kecamatan Bunut Hulu dan Kecamatan Bunut Hilir yang jarak sekitar 12,7 km. Pertambangan rakyat ini dapat dijumpai di pinggiran Sungai Bunut yang dapat dilihat dengan jelas apabila ditemui rakit atau lancip sebagai media untuk menyimpan mesin dan barang-barang lainnya. Tahapan penambangan mulai dari memasukkan selang induk ke dalam sungai sehingga dengan kekuatan mesin sedot dapat mengangkat lapisan tanah seperti lumpur dan pasir ke atas permukaan. Lokasi minat ini berada di Kecamatan Bajang Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, dapat tempuh menggunakan 3 jalur navigasi, darat, sungai, dan udara. Jika melalui darat dapat tempuh sejauh 814 km dengan waktu tempuh 10-12 jam. Dengan jalur sungai 846 km dan jalur udara dapat tempuh dengan pesawat dan kontainer dengan waktu tempuh 70-90 menit. Kemudian lanjutkan perjalanan menggunakan jalur darat dengan waktu tempuh 40-50 menit. Batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut: utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur; selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang; barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang; timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Ini adalah peta kesampaian lokasi wilayah pertambangan rakyat. Ini kondisi geologi daerah penelitian Kecamatan Bajang Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu terdapat dalam peta geologi regional lembar puisi bawah skala 1:250.000 merupakan daerah perbukitan. Bentang alam Kecamatan Bajang Tanjung terdiri dari morfologi perbukitan terjal dan morfologi perbukitan gelombang. Litologi daerah penelitian sendiri dari 3 satuan batuan: satuan batu pasir Griwek, batu pasir Pungserti, dan batu pasir Angkose. Mana batuan ini bagian dari kelompok Selangkai berumur kapur. Ini adalah peta geologi daerah penelitian. Terdapat terbagi menjadi 2, yaitu endapan aluvial dan kelompok Mandai. Topografi dan geomorfologi. Topografi wilayah Kabupaten Hulu sangat bervariasi, terlihat dari sistem dataran aluvial, daerah perbukitan hingga pegunungan. Terdapat lahan datar dengan luas 798.240 hektar dan kemiringan 0% sampai 2%.
dan umumnya terletak di dataran rawa dekat aliran Sungai Kapuas. Sedangkan lahan terbesar dapat sekitar kaki Perbukitan Simbau, Kecamatan Badau, Kecamatan Batanglupar, Kecamatan Balu bagian selatan, dan Kecamatan Tanang bagian utara mempunyai kemiringan 2% sampai 15%. Morfologi Kabupaten Kapuas Hulu dibagi menjadi dua satuan morfologi, yaitu morfologi perbukitan terjal dan morfologi perbukitan gelombang. Ini adalah peta topografi daerah penelitian. Dari peta topografi ini kita bisa melihat di mana daerah yang mempunyai yang tinggi dan yang rendah, elevasi tertinggi dan elevasi terendah. Pengertian sumber daya adalah bagian dari endapan bahan galian dalam bentuk dan kualitas tertentu serta mempunyai prospek yang beralasan yang memungkinkan untuk ditambang secara ekonomis. Lokasi, kualitas, dan kuantitas karakteristik geologi dan penelusuran dari lapisan endapan telah diketahui. Sumber daya terbagi menjadi 3, sumber daya tereka, tertunjuk, dan terukur. Sumber tereka merupakan bagian dari sumber daya di mana ternasah kadar dan kandungan mineral dapat estimasi dengan tingkat kepercayaan rendah. Sumber daya tertunjuk merupakan bagian dari sumber daya mineral di mana ternasah, densitas, bentuk, karakter fisik, kadar, dan kandungan mineral dapat diestimasi dengan tingkat kepercayaan wajar. Sumber daya terukur merupakan bagian dari sumber daya mineral di mana tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, dan kandungan mineral dapat diestimasi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Perhitungan sumber daya dengan metode area daerah pengaruh. Volume sumber daya tersebut dapat diketahui dengan mengkalikan luas daerah pengaruh dengan ketebalan OR. Penghitungan volume tersebut dapat dilakukan dengan rumus V sama dengan A kali T, di mana V adalah volume daerah pengaruh, A adalah luas daerah pengaruh, dan T adalah tebal OR-nya. Metode penelitian. Pertama, penelitian, kedua studi pustaka, studi literatur dan observasi awal, 3 pengumpulan data. Ada data titik koordinat lokasi pengamatan, jam kerja alat, data kadar konsentrat mineral emas, data berat konsentrat. Yang 4 adalah perhitungan volume sumber daya emas. Ini adalah diagram alur penelitian. Mulai studi literatur, survei awal, pengumpulan dan pengambilan data. Ada data primer dan data sekunder. Data primer titik koordinat lokasi pengamatan, ketebalan endapan OR, jam kerja alat, berat konsentrat emas. Data sekunder, lokasi dan sepadan daerah penelitian, kondisi geologi, dan kondisi topografi. Pengolahan data yaitu menghitung luas area daerah pengaruh, menghitung volume sumber daya emas, menghitung tonase OR, dan menghitung tonase konsentrat emas. Pembahasannya adalah volume sumber daya emas dan konsentrat emas. Kesimpulan dan syarat. Perhitungan luas dan volume sumber daya. Perhitungan volume sumber daya emas pada daerah penelitian menggunakan metode area pengaruh dengan menentukan batasan luasan daerah pengaruh pada titik penyulutan yang telah ditentukan. Kemudian diketahui kedalaman atau ketebalan endapan bahan galian dari hasil kegiatan penyulutan. Volume sumber tersebut dapat diketahui dengan mengkalikan luasan area pengaruh dengan ketebalan OR. Perhitungan volume tersebut dapat dilakukan dengan rumus V sama dengan A kali T. Perhitungan area pengaruh dengan metode grid. L sama dengan luas, W sama dengan kotak penuh dalam area, tambah P setengah. P adalah kotak yang sebagian di dalam area dikali nilai unit. Ini hasil dan pembahasan. Ini adalah situasi lokasi pada lokasi WPR Boyan Tanjung. Dapat kita lihat ada sungai pada lokasi WPR Boyan Tanjung, vegetasi sekitar WPR Boyan Tanjung, endapan pasir yang terdapat di WPR Boyan Tanjung. Ini adalah peta situasi lokasi WPR. Ini bisa kita lihat, ini adalah situasi lokasi. Yang kuning ini adalah hutan produksi tetap. Ini adalah hutan lindung. Ini adalah hutan produksi konversi. Dan ini adalah hutan produksi tetap. Ini adalah peta topografi pada lokasi. Dari peta topografi ini kita dapat melihat daerah mana yang memiliki elevasi tinggi dan elevasi terendah. Ini adalah peta geologi lokal daerah penelitian. Di sini kita bisa melihat terbagi menjadi dua, yaitu aluvial dan endapan danau, serta kelompok mandai yang tak terpisahkan. Ini adalah peta lokasi titik-titik pengeboran. Dapat kita lihat dari titik 1 sampai titik 36, ini adalah titik-titik pengeboran yang diambil di lapangan. Setelah didapatkan titik-titik yang akan dilakukan penyulutan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung luasan area daerah pengaruh
dengan jarak spasi maksimum 200 meter sesuai pedoman SNI 1726 2011 tentang pedoman pelaporan sumber daya dan cadangan mineral pada masing-masing penyedotan. Ini adalah langkah-langkah menghitung sumber daya dengan area pengaruh. Pertama, menentukan batas-batas daerah pengaruh dan jarak dari masing-masing titik penyedotan dari masing-masing lubang penyedotan. Menentukan luasan daerah pengaruh berdasarkan batas-batas daerah pengaruh yang telah ditentukan. Penentuan luas daerah pada titik penyedotan luasannya bisa berbeda-beda dikarenakan penentuan luasan dilakukan berdasarkan bentuk batas lokasi izin usaha pertambangan. Menghitung luas daerah pengaruh dan ketebalan endapan dari hasil proses penyedotan. Prinsip utama dalam perhitungan volume sumber daya dengan metode luas pengaruh adalah dengan menentukan batasan luasan daerah pengaruh pada titik penyedotan yang telah ditentukan, kemudian diketahui kedalaman atau ketebalan endapan bahan galian dari hasil penyedotan. Ini adalah peta area daerah pengaruh. Dapat kita lihat dari titik 1 sampai 36, inilah adalah peta area daerah pengaruh. Perhitungan luas daerah pengaruh. Perhitungan luas volume pada sumber daya mas dapat menggunakan metode area pengaruh dengan menentukan batasan luasan daerah pengaruh pada tiap-tiap titik penyedotan yang telah ditentukan, kemudian diketahui dalaman atau ketebalan endapan bahan galian dari hasil kegiatan. Ini adalah titik 1, perhitungan luasan area pengaruh dengan metode grid. Luas 1 adalah kotak 1 cm kali 1 cm, skala unit 1 cm berbanding 4000 cm sama dengan 1 cm banding 40 meter. Kotak yang full, ini adalah kotak full. Kotak setengah tidak full, ini adalah kotak tidak full. Ada 20 kotak. Cara mencari luasnya adalah L sama dengan W tambah P per 2 kali nilai unit. 68 tambah 20 G2 kali 1 kali 1 kali 40 kali 40 meter. 78 kali 1600 meter persegi sama dengan 124.800 meter persegi. Nah, ini adalah contoh perhitungan titik 2 dan titik 3. Caranya sama dengan titik 1. Dapat kita lihat, ini adalah perhitungannya. Luas daerah pengaruh pada masing-masing penyedotan. Ini adalah total dari keseluruhan titik-titik luas daerah pengaruh pada masing-masing titik penyedotan. Ini di Sananggaboyan. Ini adalah di Desa Antibab. Ketebalan or pada setiap, kemudian kita menambahkan cari ketebalan or pada setiap titik penyedotan, maka didapatkanlah ketebalan or pada masing-masing titik penyedotan seperti pada tabel. Sampai titik 6, ini adalah ketebalan ornya. Nah, kemudian konsentrat emas yang didapatkan pada daerah penelitian di Desa Nangasuru itu konsentrat yang didapat 112 gram dengan lama kerja 2 hari. Desa Gaboyan 143 gram dengan lama kerja 2 hari. Antibab 242 gram dengan lama kerja 2 hari. Rata-rata 165,67. Ini adalah perhitungan volume sumber daya. Volume sumber daya gitu dapat dihitung dengan V sama dengan A kali T, di mana V sama dengan volume area pengaruh, A sama dengan luas daerah pengaruh, T sama dengan tebal or. Maka dapat perhitungannya adalah sebagai berikut. Ini adalah perhitungan sumber daya pada lokasi titik penyedotan. Perhitungan kadar konsentrat emas, kita bisa lihat kadar konsentrat emas ini didapat dari raw material yang masuk per jam sama dengan raw material masuk per menit dikali 60 menit, maka didapatkanlah raw material meter kubik per jam. Dari hasil perhitungan tersebut dapatkan material sekian, maka material yang terambil meter kubik per jam kali jam kerja sama dengan 2611,2 meter persegi. Maka kadar konsentrat yang dapat adalah 112 gram dibagi 2611,2 meter kubik sama dengan 0,042 gram per meter kubik. Ini adalah kadar konsentrat emas di lokasi penelitian. Perhitungan tonase pasir. Ini adalah perhitungan tonase pasirnya. Ini adalah perhitungan tonase konsentrat emas. Ini adalah tonase konsentrat emas di lokasi penelitian. Volume sumber daya mineral emas. Volume sumber daya mineral emas yang didapat adalah 45.512.000. Volume ini dapat dari 36 titik penyedotan. Kadar konsentrat emas yang didapatkan rata-ratanya adalah 0,062 gram per meter kubik.